tidak meruncing PR15 saja, tetapi itu semua jenis pengereman. Jadi baik itu lain ya, radio mana ya, TP, mesin, semuanya pengeremannya semua. Yang kita bahas kali ini adalah pengereman. Sebelum kita masuk ke sistem pengereman, kita ada pertanyaan, apa fungsi rem ya? Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi? Mungkin jawabannya mungkin bisa dikoreksi juga kalau salah yang kurang tepat. Jadi sistem pengereman ini adalah fungsinya, rem ini adalah untuk memperlambat laju sepeda motor atau kendaraan. Jadi untuk memperlambat laju suatu kendaraan itu dari akselerasi ke deakselerasi, dari kecepatan tinggi ke kendaraan rendah. Jadi untuk menahan laju kecepatan suatu kendaraan sepeda motor atau kendaraan mobil juga ya, itu adalah tugas dari sistem pengereman. Sistem pengereman sendiri itu dibagi dua. Yang pertama adalah sistem pengereman yang biasa disebut dengan rem cakram. Yang kedua biasa disebut dengan rem tromol. Dari dua tipe ini ada yang menggunakan mekanikal dan ada yang menggunakan tekanan hidrolik. Jadi baik itu tromol, baik itu cakram, ada yang menggunakan tekanan hidrolik. Ada juga yang menggunakan sistem mekanikal atau pakai tali seling ya. Walaupun cakram menggunakan tali ada, itu biasanya motor-motor zaman dahulu ya. Jadi kita menggunakan rem cakram yang menggunakan tenaga mekanikal itu dominan kurang pakem ya, kurang kayak cakramnya kurang kuat. Jadi jangan salah persepsi. Kenapa suatu rem disebut rem cakram? Itu jawabannya adalah karena modelnya itu berbentuk seperti gambar di depan saya ini. Bentuknya seperti piringan cakram, makanya disebut rem cakram. Biasanya disebut rem cakram, tetapi tenaganya itu berasal dari tekanan hidrolik ya. Hanya saja bentuknya menyerupai piringan cakram. Sedangkan tromol itu bentuknya seperti sepatu ya teman-teman, karena menggunakan bentuk rem yang tidak berbentuk cakram, saja seperti sepatu rem ya. Sekarang apa saja yang terdapat pada bagian rem cakram dan bagaimana mengetahui kondisi suatu rem itu bagus atau tidak? Terdapat as pengunci ya, pengunci kampas remnya. Ini adalah roda rem atau kampas rem. Ini kampas remnya terdapat di posisi ya. Ini adalah gas. Ini pelat-pelat ini untuk kembalikan posisi, menjaga kestabilan posisi remnya dengan rem. Sekarang kita lihat di sini, kita lihat teman-teman, di sini adalah pistonnya teman-teman. Ini rem ini menggunakan dua piston ya teman-teman.
Ini disponsori oleh Nissin. Ini bukan Brembo, ini hanya stiker aja teman-teman ya. Jadi ini piston kalipernya ada 2. Dan ini kampas rem. Jadi bagaimana cara mengetahui posisi kondisi rem yang masih bagus atau tidak bagus? Di sini kita menggunakan alat ukur jangka sorong atau sigmat. Nah, bisa kita ukur teman-teman ketinggian dari kampas rem ini teman-teman. Kita menggunakan jangka sorong dengan mengukur ketinggian ya teman-teman. Lihat ya. Jadi yang diukur ketinggiannya ya teman-teman, seperti ini ya, ketinggian kampas rem. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat teman-teman, kampas rem ini masih memiliki ketebalan 5,6 mm teman-teman. Nah, berarti kampas rem ini bisa dinyatakan masih bagus, karena standarnya saja jika kampas rem ini habis, dia sini kan terdapat siring teman-teman. Nih, kita bersihkan ya. Jikalau kampas rem ini sudah mulai menipis, aus, maka siring ini akan hilang teman-teman, karena permukaan kampas rem ini terkikis. Nah, jika siring ini sudah habis, ini menandakan bahwasannya kampas rem ini sudah masuk wanti-wanti untuk dicek teman-teman, atau harus diganti karena sudah sangat tipis. Nah, jika dipaksakan permukaan kampas rem ini tanda siring ini sudah habis, itu bahaya teman-teman. Kalau kita lengah sedikit saja tidak melakukan pergantian rem, maka bisa saja atau besar kemungkinan kampas rem ini habis dan piringan cakram ini akan bergesekan dengan permukaan besi ini teman-teman. Jika sudah permukaan besi saling bergesekan, maka bukan hanya saja kampas rem yang habis, melainkan ini teman-teman, piringan cakram ini juga akan ikut aus. Nah, itu tadi cara mengukur ketebalan suatu kampas rem teman-teman. Sekarang kita ukur ketebalan dari piringannya teman-teman. Kenapa harus diukur? Karena piringan cakram sendiri memiliki standar, yaitu 3 sampai 3,5 mm teman-teman. Jika di bawah itu, maka pengeremannya kurang optimal. Karena kenapa? Saat terjadi pengereman itu akan menjadikan piringan ini panas teman-teman. Jadi jika piringannya tipis, maka tingkat pemuaian lebih tinggi karena panas berlebihan dari gesekan tadi, maka bisa jadi daya pengeremannya tidak optimal lagi, dan piringannya juga bisa baling teman-teman karena terlalu tipis. Sekarang kita ukur seperti ini ya teman-teman. Bisa disorot kamera cara pengukuran ya. Nah, ukur. Oke. Di sini kita temui 3,6 teman-teman. Berarti saat menandakan bahwa piringan ini sama sekali belum terjadi keausan atau belum terjadi kerusakan teman-teman. Itu cara pengukuran piringan cakram servo. Yang kedua, bagaimana cara kerja rem cakram ini. Mungkin kamera bisa ke sini. Saya lihat sini. Oke. Di sini adalah master atau tabung master rem teman-teman. Tabung master rem ini ada fungsinya untuk penampungan liquid atau penampungan cairan hidroliknya atau minyak remnya teman-teman. Jadi minyak rem yang ada di sini dipompakan ke kita tekan ini akan melakukan
pemompaan cairan teman-teman, yang diteruskan ke sini, diteruskan ke kaliper bawah. Nah ini bisa disorot kamera. Sekarang kita lihat pergerakan pistonnya ya. Begitu handle-nya saya tekan, ini pistonnya maju. Nah, bisa dilihat pistonnya bergerak maju. Nah, ya, jadi pistonnya bergerak maju. Nah, pistonnya yang bergerak inilah yang akan menggerakkan kampas rem itu untuk menjepit piringan cakram teman-teman. Jadi pada saat motor dalam kecepatan tinggi kita lakukan pengereman, maka terjadi tahanan atau tekanan yang berupa gaya gesek, itu yang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan sepeda motor ini teman-teman. Baik itu sepeda motor maupun mobil, sistemnya sama. Jadi daya yang dipompakan dari master rem tadi diteruskan ke kaliper sini ya teman-teman, diteruskan ke kaliper dan terjadilah pengereman dengan cara di sini penjepitan piringan ini teman-teman. Jadi nanti dia menjepit seperti ini di kedua sisi ya teman-teman. Jadi sisi yang ini dia standby menunggu. Nah yang ini didorong oleh piston. Nah ini bekas pistonnya ya. Jadi yang ini didorong oleh piston. Jadi gaya gesek inilah yang akan menghentikan laju suatu kendaraan sepeda motor. Itu teman-teman cara kerja sistem rem. Nah ada juga yang pistonnya itu di kedua sisi. Kalau ini kan yang satu standby menunggu teman-teman. Kalau yang ini didorong piston. Nah ada juga yang kalipernya memiliki 6 piston, 4 piston, dan pistonnya itu berada di kedua sisinya. Nah itu biasanya pada motor-motor sport ya teman-teman, motor-motor balap ya. Karena apa? Karena harus sangat-sangat dioptimalkan daya pengeremannya. Karena kalau pistonnya mendorong di kedua sisi, itu pengeremannya lebih pakem lagi teman-teman. Itu biasanya pada motor sport, motor balap ya. Kalau untuk merek, semua merek pabrikan rem juga bisa ya, tapi hanya diperuntukkan oleh motor-motor yang memiliki kecepatan tinggi teman-teman. Kalau masih di cc 250 dengan rem seperti ini, itu masih bisa di backup ya teman-teman. Jadi budgetnya murah, tapi pengeremannya pun masih optimal. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sudah kamera, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini tentang sistem rem, yaitu satu lagi terakhir, untuk setelah main ini itu 10 sampai 20 mm itu jarak bebasnya teman-teman, 10 sampai 20 mm. Nah, kalau untuk penyetelan angin itu gampang saja teman-teman. Di sini ada lubang buang, ini kamera, ini lubang buang untuk penyetelan angin suatu rem ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengganti rem yang baru, itu pasti memiliki ruang kosong yang menimbulkan gelembung udara teman-teman. Nah itu dibuang melalui baut ini teman-teman. Bisa juga udara yang dihasilkan atau angin yang dihasilkan di dalam ini berasal dari titik muai atau titik didih cairan teman-teman, karena terlalu panas itu mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Jadi harus dibuang, harus dicek dan dibuang melalui baut ini teman-teman. Hanya dengan cara menekan handle rem, ditahan dan dibuka, itu anginnya sudah keluar, bisa dikunci lagi. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita membahas tentang rem. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus channel RR Channel.